Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program acara rutin setiap Ramadan, yaitu podcast kita, podcast MTSN 10 Banyuwangi selalu mengadakan kajian-kajian seputar Ramadan. Alhamdulillah, pada saat ini kita bertemu, bersua kembali untuk membahas satu tema lagi yang sangat menarik untuk kita kaji dan mudah-mudahan nanti bisa menjadikan pencerahan buat kita bersama. Amin. Terutama untuk para pemirsa, sahabat-sahabat podcast dimanapun panjenengan berada. Hadir di tengah-tengah kita saat ini seorang tokoh yang sangat kita hormati. Beliau salah satu pengajar senior juga di MTSN 10 Banyuwangi dan juga menjabat sebagai Humas di MTSN 10 Banyuwangi. Dan tidak kalah luar biasanya, beliau juga tokoh agama di Kecamatan Rogojampi, karena beliau adalah salah satu pengurus takmir masjid besar, Masjid Jami' Baitur Rahim. Beliau yang hadir di depan saya ini, saya kenalkan, nama beliau adalah Bapak Ustadz Haji Dr. Andes Asrori. Tapi kalau saya dan teman-teman yang ada di madrasah lebih mengenal beliau dan memanggil beliau dengan sebutan Pak Dum. Terima kasih Pak Vito. Kayaknya enak panggil Pak Dum aja ya. Monggo, silakan, lebih familiar. Okay. Baiklah para pemirsa, untuk menyingkat waktu, tema kita kali ini yaitu terkait tentang amalan-amalan yang dianjurkan dilaksanakan ketika di bulan Ramadan. Saya yakin nanti Pak Dum bisa memberikan satu pencerahan melalui penjelasan-penjelasannya, pengetahuan-pengetahuannya, sehingga nanti kita bisa belajar bareng lah dan bisa menjadikan satu ilmu atau pencerahan buat semuanya, terutama para sahabat-sahabat podcast dimanapun berada. Tapi sebelumnya begini Pak, saya ingin memberikan satu clue lah ya, sebelum kita mulai masuk pada satu inti pembicaraan, bahwasanya Ramadan ini bagi umat Islam khususnya menjadi satu kado, itu kalau bahasanya kado yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan untuk umat Islam. Ada momen-momen tonggak-tonggak bersejarah yang menguntungkan buat umat Islam di bulan Ramadan. Salah satunya yaitu diturunkannya wahyu pertama Al-Quran itu sendiri, Iqra, itu pada 17 Ramadan. Terus yang kedua, Perang Badar. Kita mencapai kemenangan yang luar biasa di Perang Badar juga di bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi terkait itu yang nggak mungkin saya jelaskan. Tetapi yang paling khusus lagi, terutama kita orang Nusantara, orang Indonesia ini ya, harus tahu dan harus ngerti banget bahwasanya kita merdeka ini juga bertepatan pada Ramadan juga. 17 Agustus 1945 juga pada Ramadan, 9 Ramadan ketika. Artinya apa? Karunia Allah berupa bulan Ramadan yang luar biasa buat kita sebagai umat muslim, umat Islam. Ini jangan sampai
30 hari ini tersia-sia begitu saja. Jangan sampai muspro lah jalannya wong Jawa itu kan gitu. Nah, maka dari itu kita mengundang panjenengan untuk memberikan satu penjelasan dan pencerahan terkait tentang itu tadi. Nah, pertanyaannya adalah amalan-amalan apa saja yang sekiranya yang pokok dan yang sangat dianjurkan di dalam kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, puasa ini, supaya tidak musbro tadi, supaya tidak percuma lah kita gitu. Monggo mungkin bisa diberikan penjelasan Pak Dum terkait tentang itu. Terima kasih Bapak Wiwit atau Bapak Wito. Saya nyapa dulu sama pemirsa. Jadi begini, pemirsa sahabat podcast yang budiman, ya biasa saya dengan Bapak Asrori, ya kalau penyebutan kita mempunyai nama tersendiri ya. Biasa manggil saya Pak Wito, beliau Pak Dum. Manggil Pak Dum lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai pemirsa podcast Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Banyuwangi yang ada di Cangkring, Pengatigan Roko Jambi. Ya, masalahnya biar jelas gitu. Karena masalahnya di Jawa Timur itu ada Madrasah Sanawiyah. yang salah sangka. Nah, salah sangka, jadi kita tetap alamat. Jadi Cangkring itu harus nyantol itu harusnya. Siap. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuk atau melaksanakan puasa di bulan Ramadan hari ke-11. Betul ya. Betul. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Baik itu puasa kita, amin, terawih kita, amin, sedekah kita, dan qiyamul kita, amin, qiyamul lail kita, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Wito tadi itu, bahwa Ramadan itu adalah sebagai kado. Sebagai kado. Okay. Kita ambil dari kado itu, kado adalah sesuatu yang menyenangkan. Ada di, kalau tidak salah, di sebuah hadis itu, Atakum Ramadan Syahrun Mubarak, artinya datang di antara kalian, ini Rasulullah ngomong sama sahabatnya, datang pada kalian adalah suatu bulan atau Ramadan, yaitu bulan yang sangat barokah, yang sangat memberikan barokah, sehingga Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, seperti ada di ayat suci Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada saat di bulan Ramadan ini, jadi Allah membuka pintu-pintu langit. Jadi pintu-pintu langit dibuka oleh Allah, sedangkan pintu neraka ditutup, sedangkan setan dibelenggu. Tujuannya apa? Memberikan peluang emas, artinya memberikan selebar-lebarnya kepada umat manusia, khususnya umatnya Nabi besar Muhammad SAW, agar untuk melaksanakan ibadah. Nah, sampai suatu malam itu, setiap malam bulan Ramadan, Allah berseru itu Pak Wito, berseru, ya. Setiap malam itu, adakah orang yang meminta ini setiap malamnya, aku akan memberi permintaannya. Terus yang kedua, adakah orang yang bertaubat? Allah akan memberikan atau mengampuni atau menerima taubat-taubatnya. Dan yang ketiga adalah apakah ada yang
mohon ampun, Ya. nah maka semua permintaan doa ampunan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu beberapa kado, ya kado itu, kado anugerah buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibandingkan dengan umat-umat sebelum Kanjeng Nabi itu kan umurnya panjang-panjang. Oh iya. Iya panjang. Sampai di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, ini malam ini yang ditunggu-tunggu. Ini ditunggu-tunggu. Mungkin semuanya pengen semua. Iya. Memang untuk malam Lailatul Qadar itu Pak Wito, jadi apa namanya, ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu tepat pada tanggal 17 Ramadan bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Terus ada juga para ulama, mungkin ini termasuk jumhur lah ulama yang istilahnya berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu akan turun di malam ganjil 10 hari di bulan terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah ini gini Pak Wid, saya pernah itu pada waktu saya di pondok semacam ada buku saku itu, ada itu saya punya. Nah itu memang kalau seumpamanya itu puasanya jatuh hari ini, itu diprediksi Lailatul Qadar tanggal sekian. Itu ada itu. Kalau hari Senin, ya hari Senin jatuh bulan puasa Ramadan itu jatuh awal puasa itu hari Senin. Ini berdasarkan itu saya baca itu koyoknya kalau tidak salah ada di kitab I'anatul Thalibin kalau nggak salah itu. Masih ada Al-Ghazali ya. Al-Ghazali itu I'anatul Thalibin itu pengarangnya Kiai Jawa ya. Lah itu kalau jatuh hari Senin Lailatul Qadar itu tanggal 21. Nah, kalau hari Sabtu itu jatuh pada tanggal 23. Kita itu siap-siap sampai sayang. Saya tingkat saya ingat-ingat di sini. Kalau tulis ya, kalau hari Kamis tanggal 25. Kalau hari Kamis itu tanggal 25. Ya. Tapi kalau untuk hari Minggu dan hari Jumat itu tanggal 29. Kalau Minggu dan Rebu. Ya. Minggu dan Rebu itu tanggal 29, sedangkan Selasa dan hari Jumat Selasa dan hari Rebu itu tanggal 27. Jadi ada sudah seperti itu. Tapi kalau menurut saya prediksi dari ulama padahal yang namanya itu kan ya. Malam Lailatul Qadar itu Allah sendiri nanti akan tahu yang menurunkan. Cuma kita sebagai umat Muhammad, orang Islam, apalagi malam tadi itu kado, bulan-bulan kado buat kita, maka mulai awal atau mulai sekarang inilah kita harus memperbanyak ibadah, meningkatkan ibadah. Sopo-sopo kita pas melaksanakan khataman Quran, kita memberikan buku terhadap orang yang berpuasa, apalagi kita pada saat itu kita tahajud, iktikaf dan lain sebagainya, pas ketepatan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Oke, Pak Dom ya. Terima kasih Pak Dom. Artinya ketika kita ingin menggapai lah katakan keutamaan yang luar biasa dari Ramadan, jangan hanya menunggu waktu prediksi tadi waktu 10 hari terakhir. Bisa juga Allah menurunkan Lailatul Qadar itu di awal. Bisa juga terjadi. Makanya alangkah baiknya tadi mulai awal sampai 30, mulai hari pertama sampai 30 kita harus kita harus setat sudah melakukan ibadah-ibadah apapun. Iya.
Tapi mungkin bisa lebih spesifik lagi, Pak Dum, terkait mungkin yang diutamakan lah ya. Yang diutamakan, ya, oke. Amalan apalah yang sekiranya. Untuk amalan-amalan yang pada saat bulan Ramadan itu, yang pertama adalah qiyamul lail. Qiyamul lail ini ya bisa kita zikir, i'tikaf di masjid, ya. Terus kita juga tahajud. Nah, ini kalau seumpamanya di masjid Baitur Rahim Rogo Jambi, ya, ini 10 hari bulan terakhir, minggu terakhir, 10 hari minggu terakhir di bulan Ramadan, setiap tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29 itu ada istilahnya, kita pertama melakukan semacam kayak baca Rotibul Haddad. Itu dimulai jam 12, mulai jam 12 Rotibul Haddad, ada mungkin ceramah sebentar, habis itu melakukan sholat tasbih, habis itu selesai, dan itu diperkirakan kurang lebih itu jam 2 selesai, dan disiapkan saluran gratis oleh takmir. Artinya kita harus memperbanyak sholat malam, sholat taraweh, sholat tahajud, hajat, ataupun sholat apapun boleh. Jadi apalagi terawih itu adanya hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada eman-eman. Selain itu, Pak Dum, mungkin selain qiyamul lail, selain qiyamul lail, kita bisa memberikan berbuka puasa, sodako. Nah, sodako berupa makanan, apalagi kepada orang yang sedang berpuasa, takjilan. Ya, takjilan. Kenapa? Karena itu pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa yang dikasih makanan itu, tanpa mengurangi pahala dari orang yang puasa itu. Luar biasa ya. Betul ya, makanya tapi tidak hanya untuk memberikan takjil, Pak Vito. Jadi bisa kan malam habis terawih kan ada orang tadarus, ya kan? Tadarus kita dimintai untuk memberikan sedekah makanan, yang kita kasih. Ya, jadi itu juga untuk memperlancar juga orang-orang untuk mensiarkan agama. Terkait takjil tadi yang dengan bicarakan tadi, Pak Dum ya. Ini kita lembaga kita ini, Pak Dum, sudah menjadi satu adat, tiap tahun tradisi 1000 takjil. 1000 takjil. Itu tidak omon-omon, kata presiden kita tidak omon-omon. Insya Allah, Pak Dum. Tanggal berapa? Insya Allah tanggal 20. Iya, tanggal 20 Maret. Iya. Ini ojo-ojo lagi bocoran tetangga-tetangga kita. Nanti siap-siap nanti betul-betul datang di. Ini pemirsa, ini satu informasi yang bermanfaat juga, penting juga. Madrasah kita sebagai tradisi rutin setiap Ramadan mengadakan pembagian takjil, 1000 takjil kepada masyarakat. 1000 paket takjil. Tempatnya di depan Madrasah Jalan Raya Rogo Jambi Songgon. Silakan tanggal berapa tadi? Tanggal 20 Maret. 20 Maret, monggo jam 4 atau setengah 5 silakan bisa hadir untuk yang berkenan ini ya, bisa menyaksikan di waro-waro di sini. Paling sampai 10 menit. Ini suatu dari madrasah merasa ingin berbagi, berderma, dan ini murni dari stakeholder yang ada di madrasah, mulai siswa, guru dan sebagainya. Ini menyumbangkan sebagai bentuk amalan seperti itu, dan mudah-mudahan terus ini ya, Pak. Amin. Itu sudah ya, terkait tentang sedekah sudah tadi, mulai sudah. Mungkin ada satu lagi, jangan lupa membaca Al-Quran. Oh iya. Jadi membaca Al-Quran itu karena kebiasaan. Oh iya. Siapapun orangnya, walaupun mungkin dia sudah mondok lama, tapi karena sudah tidak pernah lagi membuka Al-Quran, pada saat bulan Ramadan tadarus, kadang dia juga gelagapan juga. Karena Al-Quran itu istilahnya untuk melancarkan membaca Al-Quran itu harus kontinuitas, artinya harus latihan terus. Seperti hanya pembiasaan. Seperti hanya gini aja, surat Yasin.
orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, artinya masih terkena ngijah, anak-anak aja sudah. Itu pas kita membaca surat Yasin, mereka lancar, kok kelihatannya gampang. Kenapa? Karena surat Yasin itu adalah surat yang sering kali didengar. Tahlilan, yasinan, kegiatan apapun, tahlilan, baca surat Yasin. Bacakan untuk orang tua kita yang meninggal biasanya ya. Terus itu lagi yang sangat mendukung, artinya agar memperlancar kita membaca Al-Quran. Nah, sekarang kan banyak grup-grup itu, yang terkenal dengan sebutan one day one juz. Kalau seumpamanya setiap hari 1 juz tidak mampu, ya bisalah 5 day one juz. Jadi 5 hari 1 juz. Seperti kita, madrasah kita itu mulai kepala kemenang Pak Ama itu kalau nggak salah. Itu mewajibkan semua lembaga untuk mengadakan semacam kayak grup one day one juz itu. Sampai sekarang MTS negeri bisa melaksanakan. Itu kasih plus yang informasi lagi nih pemirsa. Bahwasannya madrasah kita tadi sudah tentang takjil ya. Batuk ini ya. Madrasah kita juga mempunyai grup WA yang merupakan kebiasaan juga, yaitu tentang grup membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran yang rutin dihatamkan one day one juz, berarti 1 hari 1 juz. Karena berat, tidak one day one juz. Sekarang ini 5 day one juz. Jadi 5 hari 1 juz. Tidak apa-apa, yang penting kita terus. Karena apa? Grup kita Al-Quran tidak hanya di sini aja. Karena saya sendiri grup takmir Rogo Jambi juga ada grup baca Al-Quran. Artinya sudah ada keinginan, bukti nyata bahwasannya kita sudah terbiasa untuk berdekatan, berakrab mesra dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini sebagai ulang tahun juga ini kan ya, kan Iqra itu pertama turunkan di tanggal 17 Ramadan, ini ulang tahun juga. Luar biasa kajian pada hari ini, Pak Dum, Bapak Haji. Terima kasih Bapak Wito. Saya kira cukup ya. Saya kira dari para pemirsa, sahabat-sahabat podcast yang budiman, MTSN 10 Banyuwangi bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita bicarakan, obrolkan ini. Mudah-mudahan harapan kita dari obrolan ini bisa membawa berkah. Jangan lupa, barangkali ada kesalahan, saya selagi seperti menjadi narasumber lah. Begitu ya, mohon dimaafkan. Oke, baiklah, kita tutup. Tapi sebelum saya tutup acara pada podcast pada kali ini, saya ingin simpulkan bahwasanya ada 3 poin tentang amalan-amalan yang dianjurkan dalam bulan Ramadan. Yang pertama, qiyamul lail, memperbanyaklah qiyamul lail, karena itu sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Terus yang kedua yaitu tentang sedekah, salah satunya takjil yang merebak menjadi satu budaya di umat Islam ya, di mana-mana. Orang di luar Islam pun banyak yang memberikan. Terus yang ketiga yaitu tentang membaca Al-Quran, berakrab mesra dengan Al-Quran, tadarus, mengkaji Al-Quran dan sebagainya. Termasuk tadi disebutkan bahwasanya di MTS kita ya, MTSN 10 Banyuwangi, untuk anak-anak setiap hari sebelum pembelajaran jam ke-0, sebelum jam pertama dimulai, diadakan belajar baca Al-Quran. Jadi ini perlu diketahui, ini suatu yang positif bagi kita semua. Saya kira demikian Pak Haji ya. Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf Pak Haji, mungkin sambutannya masih kurang Haji ya. Untuk para pemirsa, demikian acara podcast pada kali ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada episode selanjutnya dengan kondisi yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.